Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Hakim. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil berupa langkah-langkah dari kasus yang ada di tugas pemrograman satu. Oke, langsung saja pada kasus yang pertama, the lost password. Nah, di sini ada sebuah mesin ya, di mana mesin itu bisa mengubah sebuah kata menjadi kata sandi. Nah, cara kerja mesin tersebut yaitu dengan ada di deskripsi yaitu menghabis sebuah kata, kemudian menghilangkan semua huruf vokal, membalikan semua huruf, kemudian memasukkan kode ASCII dari huruf pertama dari kata awal di tengah-tengah nanti. Nah, di sini saya akan mengubah deskripsi tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih sistematis sehingga lebih mudah diterima secara logika. Di sini saya sudah membuat langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita masukkan atau input kata yang akan diubah jadi kata sandi pada mesin tersebut. Kemudian, mesin tersebut akan menyimpan informasi dari huruf pertama dan akan mengubahnya ke kode ASCII. Kemudian, mesin tersebut akan menghilangkan seluruh huruf vokal dan setelah menghilangkan seluruh huruf vokal, kemudian akan membalikan kata. Kemudian, mesin tersebut akan memisahkan kata menjadi dua bagian. Jadi, menjadi kiri dan kanan. Kemudian, di tengah-tengah akan disisipkan kode ASCII dari huruf pertama tadi sehingga terbentuk suatu sandi. Namun di sini ada suatu permasalahan di mana ada suatu kata sandi yaitu NM71RG yang dibuat dari mesin tersebut dan kita ingin mengetahui kata asli dari kata sandi tersebut. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Sebenarnya untuk langkah penyelesaiannya tinggal kita ubah secara terbalik saja dari apa langkah-langkah penyelesaian mesin ini. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita masukkan kata sandi tersebut, kemudian kita pisahkan kode ASCII yang berada di tengah-tengah kata, dan kita ubah kode ASCII tersebut ke bentuk huruf. Kemudian kita satukan bagian kanan dan kiri huruf. Ja- men- Kemudian setelah menyatukan bagian kanan dan kiri huruf, kita balikan huruf tersebut. Setelah itu kita mencari kemungkinan-kemungkinan dan juga menyisipkan huruf vokal. Setelah itu kita menampilkan kemungkinan kata asli yang paling mendekati dengan clue lah gitu. Nah, di sini saya sudah membuat penyelesaiannya dalam bentuk flowchart. Di sini tadi ya sudah menurut soal ini bahwa kata sandinya ini NM71RG. Nah, di sini kita masukkan ke dalam sini, masukkan input kata, kemudian kita pisahkan kode ASCII yaitu yang berada di tengah-tengah kata yaitu 71. Nah, kemudian kita ubah 71 ini ke huruf sesuai kode ASCII ya, yaitu G kapital. Nah, kemudian kita satukan bagian kanan dan kiri huruf. Jadi setelah kita pisahkan itu seperti ini, teman-teman. Kemudian kita satukan bagian kanan dan kiri huruf jadi seperti ini. Setelah itu kita balikan huruf NMRG menjadi GRMN. Nah, kemudian kita cari kemungkinan-kemungkinan kata dan juga menyisipkan huruf vokal. GRMN itu bisa German, German, German. Maaf apabila saya salah mengucapkan katanya, karena ini ya begitulah. Kemudian kita tampilkan output, kemudian kata asli yang paling mendekati. Nah, kalau kita lihat dari clue di sini, yaitu clue itu merupakan kata asli kata bahasa Inggris. Nah, setelah kita menemukan kemungkinan-kemungkinan kata itu, German, German, Germain, dan German. Nah, kata asli dari bahasa Inggris yang paling umum itu Jerman, Jerman. Jerman itu negara di Eropa. Nah, kalau Jerman ini eh, apa ya? Pendeta lah, Saint Germain, Saint Germain, Germain, Saint Germain. Dan itu juga nama klub ya, nama klub apa ya? Paris Saint Germain, Paris dan Saint Germain. Jadi ini lebih ke kata orang ya, dan bukan
kata bahasa Inggris. Namun nama orang, nama pendeta. Kalau Jerman itu nama merek dari Eropa dan juga bukan bahasa Inggris. Jadi kata asli bahasa Inggris yang paling cocok dengan clue itu German. Kemudian setelah kita menemukan kata tersebut akan ditampilkan yaitu German. Selesai. Nah, kemudian pada kasus yang kedua yaitu OB traffic light. Nah, di sini memas si Nabila ini memasang APILL. Nah, di APILL ini ada sebuah siklus di mana siklus ini terjadi secara berurutan ya dan perulangan dan juga apa ya ada durasinya juga. Jadi siklus ini dimulai dari lampu hijau, kemudian kuning, merah, dan seterusnya. Namun karena suatu hal APLL ini tidak dimulai dari hijau teman-teman. Tapi siklusnya masih normal. Jadi masih hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, seterusnya. Namun tidak dimulai dari hijau. Nah, diketahui bahwa durasi lampu hijau itu 20 detik, kemudian lampu kuning 3 detik, lampu merah 80 detik, teman-teman. Dan pada saat ke detik 45, si APILL ini menunjukkan warna kuning. Nah, di sini kita harus mencari warna lampu apa pada detik 80, 135, 150, dan 212. Nah, di sini saya sudah menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan nanti kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut pada flowchart. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama memasukkan atau input detik pada lampu yaitu ini ya 80, 135, 150, 212 kemudian menghitung siklus lampu. Nah, pada siklus lampu ini kita totalkan eh ini ya 20 detik, 3 detik dan juga 80 detik. Jadi totalnya ada 103 detik. Nah, apabila hasil lebih dari 103 maka dikurangi 103. Nah, kenapa demikian? Karena untuk menentukan suatu warna itu kita harus mengetahui eh, ketikannya keberapa dalam siklus tersebut. Nah, karena dalam satu siklus itu hanya 103 detik, maka apabila lebih dari 103 detik, maka akan dikurangi 103 detik. Sampai angka itu kurang dari 103 detik. Misalnya, jika 150 detik, maka akan dikurangi 103 detik. Maka akan mendapat 47 detik. 47 detik itu di rentang 0 sampai kurang dari 103 detik. Nah, itu baru bisa dicarilah warna dari siklus tersebut. Nah, bagaimana kalau angkanya banyak? 1 juta, 1000. Nah, itu harus dikurangi terus-menerus dengan 103 sampai ke angka tersebut kurang dari 103. Nah, harus begitu ya teman-teman untuk mengetahui warna dari sebuah siklus. Nah, setelah kita dapat angka bahwa setelah kita dapat angka tersebut kurang dari 103, nah kita analisis angka tersebut. Apakah angka tersebut kurang dari 20? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ini ya. Jadi apabila kurang dari 20, maka lampu warna hijau. Kemudian apabila kurang dari 23 dan lebih dari sama dengan 20, maka lampu warna kuning. Apabila lampu kurang dari 103 dan lebih dari sama dengan 23, maka lampu warna merah. Kemudian kita tampilkan lampu sesuai detikannya. Nah, ini dia flowchartnya. Di sini mulai, kemudian kita masukkan input hmm, di detikannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan misalkan lebih lanjut. Diketahui bahwa tadi di soal di deskripsi kamu di deskripsinya yaitu hijau itu 20 detik, kuning 3 detik, merah 80 detik. Nah, totalnya yaitu satu siklus itu 103 detik. Nah, namun kita hanya kita mengetahui bahwa pada detik ke-45 itu berwarna kuning. Nah, bagaimana cara untuk mencari awalan lah, awalan. Nah, karena siklus tersebut diawali dengan hijau, maka kita harus mencari awalan detik awalan detik dari warna hijau tersebut. Caranya yaitu dengan 45 dikurangi detikan hijau, 20 detik. Karena kuning itu urutan kedua dan hijau urutan pertama, jadi 45 ini dikurangi oleh hijau ini. Jadi didapat
rumus rumus didapat angka 25. Kemudian kita mencari warna dari detikannya ini dengan cara ini ya, masukkan ke rumus ini. Jadi S itu hasil dari detikannya ini, nanti lebih lanjut S itu akan dicari lah dari aturan apa ya, batas-batas ini ya untuk mencari warna lebih lanjut, yaitu dari rumus ini S sama dengan T min 25. Nah, T itu detikan ini dia, detikan 80 ini. S itu untuk mencari batas-batas siklus. Dan nilai S ini harus dari rentang 0 sampai kurang dari 103. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari warna lampu, kita harus menentukan batas-batas dari siklus ini, siklus lampu tersebut ya, lampu APILL namanya. Nah ini, yaitu dari 0 sampai kurang dari 103. Apabila lebih dari 103, maka akan dikurangi 103 sampai hasilnya itu kurang dari 103. Nah, di sini seperti sama tadi ya, sudah saya jelaskan kalau lebih dari 103 harus kurang 103 sampai hasilnya itu kurang dari 103. Terus kemudian bisa kita analisis eh, warna lampu tersebut ya. Apabila kurang dari 20 itu akan berwarna hijau. Apabila di antara 20 sampai kurang dari 23 akan berwarna kuning. Kemudian jika lebih dari 23 dan kurang dari 103 itu akan berwarna merah. Di sini setelah kita menentukan warna-warna tersebut akan ditampilkan di output ya. Warna lampu tersebut. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama itu detik ke 80. Kita masukkan ke rumus ini 80 dikurangi apa ya? Batas awal warna hijau ya, yaitu 25 sama dengan 55. Nah, karena 55 ini berada di batas siklus tersebut, maka tidak usah dikurangi dengan 103. Jadi ini tidak, langsung saja. Kemudian apakah 55 itu kurang dari 20? Tidak. Apakah 55 di antara 20 sampai kurang dari 23? Tidak. Jadi 55 ini termasuk warna merah. Nah, dia di antara 23 sampai kurang dari 103. Jadi ditampilkan output warna merah. Selesai. Kemudian untuk detik ke 135 kita masukkan sama seperti tadi ya. Kita masukkan dikurangi 25 sama dengan 110. Nah, di sini 110 itu lebih dari 103. Untuk mencari lampu warna kita kurangi dengan 103. Dihasilkan 110 dikurangi 103 dihasilkan 7. Nah, apakah 7 itu kurang dari 20? Iya, di sini kita bisa lihat alurnya ya. Dikurangi 103, iya. Kemudian didapatkan hasil 7. Terus apakah 7 kurang dari 20? Iya. Nah, karena 7 kurang dari 20, maka termasuk warna hijau. Dan output lampu dari detik ke 135 yaitu warna hijau. Kemudian pada detik ke 150, kita sama seperti tadi, karena 150 kurangi 25 itu 125 dan lebih dari 103, kita kurangi dengan 103. Didapatkan hasil 22. Apakah 22 itu eh, kurang dari 20? Tidak. Apakah 22 itu di antara 20 sampai kurang dari 23? Iya. Maka eh, warna lampu pada detik ke 150 yaitu warna kuning. Ditampilkan output warna kuning. Selesai. Kemudian pada detik ke 212. Sama seperti tadi, kita bagi dulu 25, 187 karena lebih dari 103 dan terus mencari batas batas. Kita harus mencari batas siklusnya yaitu dikurangi 103. Jadi 80. 187 dikurangi 103 yaitu 84. Nah, kemudian karena 84 ini tidak kurang dari 20, tidak di antara 20 sampai kurang dari 23, maka
Ini termasuk ke warna merah. Jadi pada detik ke 212 itu warna yang ditampilkan adalah warna merah. Selesai. Nah, demikian penjelasan mengenai solusi semua kasus pada program pemrograman pertama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan kesalahan dalam pengucapan kata dan ketidakjelasan dalam menjelaskan. Harap maklum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.